Selamat malam Pak Amin. Selamat malam, Mbak. Sehat ya Pak Amin ya? Alhamdulillah. Lalu saudara, ada pula inisiator Koalisi Warga Lapor COVID-19, Irma Hidayana. Selamat malam Mbak Irma. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Amin. Selamat malam, Mbak Irma. Mbak Irma, saya ke Pak Amin lebih dahulu ya. Pak Amin, Silahkan. jadi hari ini kematian tertinggi dari catatan sejak pertama kali kita mengumumkan ada kasus COVID-19. Analisis Anda apa Pak? Ya, pertama kalau kita cermati sumber angka itu, kita mesti tahu bahwa ini angka bukan angka hari ini ya. Memang hari ini dilaporkan, tetapi itu berasal dari kumpulan data beberapa hari yang lalu. Ya. Nah, saat ini memang kita sedang berupaya agar angka-angka yang muncul itu lebih Real time lagi begitu? Real time. Ya. Tetapi di sisi lain bahwa kita mendapatkan angka yang lebih tinggi, ini bisa kita kaitkan dengan kalau misalnya 1 atau 2 minggu yang lalu kita sudah mengamati juga jumlah kasusnya sudah meningkat. Ya, baik itu spesimen maupun orang. Ya, walaupun ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa itu disebabkan karena peningkatan jumlah spesimen yang diperiksa atau peningkatan kualitas pelaporan. Ya, tetapi memang kita melihat di beberapa daerah masih kurvanya itu masih terus meningkat ya, walaupun naik turun tapi kecenderungannya meningkat. Nah, itu tentu akan mempengaruhi rasio antara jumlah pasien yang membutuhkan perawatan dengan jumlah fasilitas pelayanan yang ada. Ya. Nah, jadi kita saat ini harus memiliki angka itu 100 sekian tadi, itu berasal dari daerah mana saja. Apakah itu memang terkait dengan rasio antara jumlah pasien yang harus dirawat dengan kapasitas rumah sakit di tempat itu. Ya, jadi tidak bisa dinilai dari angka nasional begitu saja. Oke, ini kan walaupun tadi yang Bapak bilang, ini kan akumulasi dari data yang baru masuk dari sejumlah daerah, jadi tidak serta-merta artinya bahwa hari ini ada yang 127 yang meninggal begitu. Tapi kembali lagi soal pernyataan WHO bahwa kematian suspek COVID-19 di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kematian pasien terkonfirmasi. Apakah ini betul, Pak Amin? Saya mesti mengklarifikasi dulu. Angka kematian lebih tinggi daripada angka kematian suspek lebih tinggi dibanding angka kematian pasien terkonfirmasi. Oh, angka kematian suspek. Ya. Jadi kalau angka itu dibandingkan dengan suspek, dibandingkan dengan angka terkonfirmasi COVID-19. Terkonfirmasi. Ya. Nah, itu mesti kita klarifikasi ya. Pembandingan angka itu harusnya kan dari satu waktu yang sama ya, artinya tidak bisa dibandingkan sekali lagi. Kita tidak bisa bandingkan hari ini dengan minggu lalu misalnya. Ya. WHO menyatakan dapat datanya sepanjang bulan Juni sampai dengan Juli dari berbagai rumah sakit khususnya di Pulau Jawa. Ya. Ya tentu saja. Jadi kita kan mesti membandingkan satu persatu, artinya mereka yang dikonfirm ya dikonfirm positif, kemudian berapa persen dari mereka yang meninggal. Kembali dengan statement saya yang pertama tadi, bahwa kita mesti membandingkan itu dari lokasi yang sama. Jadi tidak bisa secara nasional kita membandingkan angka kematian dengan angka yang konfirm positif secara keseluruhan. Baik. Kita mesti lihat misalnya Jawa Timur atau Jawa Barat atau kota lain. Berapa jumlah konfirm positif hari itu, berapa yang meninggal.
Pak Amin, tapi WHO kan sudah mengeluarkan guidance untuk pencatatan jumlah kematian, salah satunya adalah pasien kita dulunya sebut PDP, kita sekarang sebutnya suspek. Kalau masih PDP maupun suspek meninggal tetap dimasukkan dalam tally jumlah pasien meninggal karena COVID-19. Apakah itu sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Ya, selama ini yang diubah kan hanya istilahnya saja, PDP dan suspek. Oke, jadi meninggal dalam kondisi suspek tidak dimasukkan ya? Bagaimana? Meninggal dalam kondisi suspek atau PDP tidak dimasukkan dalam jumlah kematian akibat COVID-19 ya? Sebetulnya sama, arti yang suspek sekarang ini adalah PDP yang dulu. Ya, apakah kemudian dimasukkan dalam angka kematian yang selama ini selalu disampaikan oleh Pak Yuri tiap sore? Saya kira demikian. Anda kira demikian? Ya. Oke, saya tanya Mbak Irma. Mbak Irma, betulkah kita sudah mengadopsi guidance dari WHO untuk memasukkan jumlah kematian PDP atau suspek itu ke dalam angka keseluruhan kematian akibat COVID-19? Kalau berdasarkan catatan kami, catatan lapor COVID yang sebenarnya kami merekap saja dari pencatatan statistik COVID yang ada di seluruh kabupaten kota yang jumlahnya ada 514 kabupaten kota di Indonesia. Mohon maaf ini feedbacknya. Dari catatan kami yang sebenarnya kami merekap jumlah total kematian ya, apakah itu kematian suspek atau ODP PDP dan juga kematian terkonfirmasi positif yang kami rekap dari masing-masing kabupaten kota atau provinsi dari seluruh situs resmi di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa memang benar jumlah angka kematian mereka yang dikategorikan ODP atau PDP itu jumlahnya jauh lebih besar. Jadi ketimbang mereka yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Okay. Nah, kalau dari catatan kami, Mbak, kita itu setiap minggu kami semua relawan data di lapor COVID, kira-kira ada 130-an relawan data yang selalu mengupdate dari situs-situs resmi pemerintah. Hasil rekapan terakhir kami dengan cut-off kemarin itu menunjukkan bahwa besarnya kematian positif atau mereka yang sudah mendapatkan akses terhadap tes PCR itu sebesar sekitar 4.257 atau 34%. Sementara yang ODP PDP itu sebanyak 8.264 atau mengisi 66%. Jadi di total ada 12.521. Tapi ini harus kami sampaikan dengan catatan masih ada beberapa kabupaten dan kota yang belum melaporkan atau belum mengumumkan di website masing-masing secara terbuka adanya ODP dan PDP yang meninggal. Oke. Nanti saya akan tanyakan tanggapan dari Mbak Irma yang menghimpun data dari sekian banyak provinsi di Indonesia soal hari ini angka kematian COVID-19 tertinggi sejak awal masa pandemi. Saya ingin dapat analisis dari Anda. Sesaat lagi saudara jangan kemana-mana. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.